qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di majelis tersebut dibanggakan di depan para malaikatnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencatat untuk kita semua kegiatan ini sebagai amalan kebaikan dan bekal yang indah dan bermanfaat untuk kita semua saat kita menghadap kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Tema pertemuan pada hari ini sebagaimana yang telah diumumkan adalah keindahan Islam. Keindahan Islam dan bahaya terorisme. Menjelaskan tentang keindahan Islam pada hari-hari ini adalah suatu hal yang sangat penting. Sebuah keperluan yang sangat pokok bagi setiap muslim dan muslimah. Apalagi kita semua menyaksikan berbagai kejadian-kejadian dan kita mendengarkan berbagai komentar-komentar atau berbagai komentar yang menyinggung tentang Islam dan membuat sejumlah dari umat Islam itu berjelek sangka terhadap agamanya sendiri. Berjelek sangka terhadap agamanya sendiri. Maka ini adalah fenomena yang menyedihkan dan tentunya kita semua mempunyai kewajiban untuk selalu menjunjung keislaman di dalam hati, membesarkan keislaman di dalam ucapan dan perilaku, dan mempertanggungjawabkan apa yang sewajibnya kita kedepankan untuk keislaman kita dan untuk Islam itu sendiri. Maka membicarakan tentang keindahan Islam, dia adalah suatu kegiatan seorang muslim di dalam kehidupannya. Dia perlu mengenal keindahan agamanya supaya selalu cinta terhadap agamanya. Dia perlu mengenal keindahan agamanya agar supaya ia kokoh di atas tuntunan-tuntunan agamanya. Iya. Dan pembahasan kita kali ini insyaallah taala saya akan membacakan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ciri-ciri umum dari ciri agama Islam. Dan ciri-ciri umum ini bisa menjadi pijakan dan bisa menjadi kaidah dasar bagi seorang hamba di dalam beragama dan di dalam menjaga keagamaannya. Iya. Ciri-ciri umum dari agama Islam ini akan tampak darinya keindahan agama dan akan tambah darinya kesempurnaan dan keagungan agama ini. Akan tampak darinya keindahan dan keagungan dari agama ini. Maka ini adalah pokok dari pembahasan yang insyaallah taala
kita akan kajikan pada pertemuan hari ini. Maka secara umum saya akan menyebutkan berbagai ciri umum atau karakteristik dari Islam agar supaya kita mengenal agama ini dibangun di atas ketentuan dan dibangun di atas ciri. Dengannya seorang bisa mengukur siapa yang betul-betul beramal dengan keislaman dan siapa yang sebenarnya dia tidak beramal dengan keislamannya, walaupun di belakang amalannya ia mengatasnamakan amalan tersebut dengan nama keislaman. Ya, ini adalah ciri-ciri umum di dalam agama kita, dan di sela-sela pembahasan insyaallah taala saya akan menjelaskan sebagian hal yang berkaitan dengan kondisi dan keadaan yang biasa kita saksikan dan sejumlah perbuatan yang dinisbatkan atau dituduhkan kepada Islam, agar supaya semakin jelas bagi kita semua bagaimana tuntunan Islam itu, dan akan semakin tampak keindahan Islam itu bagi kita semua insyaallah taala. Baik. Yang pertama yang ingin saya terangkan di sini tentang ciri umum dari agama Islam yang merupakan keistimewaan ya, di dalam syariat Islam ini. Yang pertama bahwa agama ini adalah agama yang sempurna. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, serta saya ridha Islam sebagai agama kalian. Iya, ini ayat menjelaskan tentang kesempurnaan Islam, bahwa Islam adalah agama yang sempurna, agama yang menjelaskan segala perkara yang diperlukan oleh manusia, menjelaskan segala perkara yang diperlukan oleh manusia. Dan kesempurnaan Islam ini adalah suatu hal yang dimaklumi. Bahkan dia adalah ciri yang membuat orang-orang Yahudi dan Nasara iri terhadapnya. Disebutkan di dalam penafsiran ayat ini bahwa ada riwayat dari Tariq bin Syihab rahimahullah, beliau menerangkan bahwa seorang dari Yahudi mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu ia berkata, "Ya Amirul Mukminin." Yahudi ini berkata, "Wahai pemimpin kaum mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha." Sebuah ayat berada di dalam kitab kalian. Kalian membaca ayat itu. Sebuah ayat di dalam Al-Quran kalian membacanya. "Lau alayna unzilat ma'asyara al-yahudi lattaqadna dalikal yawma 'ida." Andai kata Yahudi ini, andai kata ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka ayat itu kami akan jadikan sebagai hari raya. Atau hari turunnya kami akan jadikan sebagai apa? Hari raya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya, "Wa ayu ayat? Ayat apa yang kamu maksud?" Maka orang itu membaca, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Iya. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sungguh, ya, kata beliau, saya sangat mengetahui
di mana ayat itu turun. Ya. Ayat itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di hari Jumat, di hari Arafah, dan ayat itu turun di bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan, yaitu di bulan Dzulhijjah. Jadi ayat ini turun di hari-hari, ya, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, dan di bulan yang mulia. Di bulan yang mulia. Maka ini adalah ciri dan kekhususan yang sangat jelas bagi umat Islam, di mana agama mereka adalah agama yang sempurna. Segala perkara diterangkan di dalam agama ini secara lengkap. Tidak ada yang tersisa dari tuntunan agama kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Kata beliau di dalam hadisnya, "Laqad taraktukum 'ala al-bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu hal yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya. Malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Perhatikan dari kesempurnaan agama dan dari kejelasannya, tuntunan ini adalah hal yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami merinci ayat-ayat. Tuntunan semuanya dirinci, dijelaskan, iya, secara detail. Wa litastabina sabilul mujrimin, dan supaya tampak jalannya orang-orang yang berdosa. Rupanya di dalam agama kita, iya, diterangkan segala sesuatu. Bukan hanya jalan kebaikan yang diterangkan, tapi diterangkan juga jalan kejelekan. Jalan kebaikan diterangkan untuk kita ikuti, dan jalan kejelekan diterangkan untuk kita hindari. Untuk kita hindari. Dan inilah kelengkapan dan kesempurnaan agama kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan 'alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang berbahaya bagi umatnya. Jadi subhanallah, segala perkara diterangkan di dalam agama. Jalan kebaikan diterangkan untuk diikuti, dan jalan kejelekan juga dijelaskan untuk dihindari. Untuk dihindari. Dan ini dari kesempurnaan agama. Sebab seorang yang hanya mengenal jalan kebaikan dan dia tidak mengerti jalan kejelekan, dikhawatirkan kalau suatu saat dia dihadapkan kepada jalan kejelekan itu, dia tidak mengenal jalan kejelekan, dianggap suatu hal yang baik dan dia ikuti. Ya. Tapi dari kesempurnaan agama, hal yang jelek pun diterangkan agar supaya dihindari. Dan inilah dari sebagian keistimewaan agama kita, agama Islam. Dan kesempurnaan agama ini tidak hanya berlaku di sudut pembahasan akidahnya saja. Tidak hanya di dalam pembahasan ibadahnya saja. Iya. Bahkan segala aspek dari kehidupan manusia, segala sisi dari kehidupan manusia, Islam ada mengatur di dalamnya. Apakah itu berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan interaksi pada manusia yang lainnya. Apakah manusia yang lainnya itu sebagai
orang tuanya, atau sebagai istrinya, atau sebagai anak-anaknya, atau sebagai masyarakatnya. Dan Islam mengatur bagaimana hubungan antara seorang pemimpin dan yang dipimpin. Dan Islam juga menjelaskan hukum-hukum seputar pernikahan dan apa-apa yang terkait dengannya. Dan Islam menjelaskan tentang peradilan dan bagaimana menegakkan keamanan di tengah manusia. Dan Islam juga menjelaskan bagaimana mengatur manusia itu dengan kehidupan yang indah, yang disebut dengan nama siasat syar'iyah, siasat yang syar'i. So, kata siasat yang dibahasakan dengan bahasa politik, ya, kata siasat di dalam pengertian Islam itu adalah pengaturan yang memberikan kebaikan kepada siapa yang diatur, hal yang mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan. Dan ini semuanya lengkap aturannya di dalam Islam. Ya. Kita ingin pembahasan apa saja yang berkaitan dengan Islam, ada pembahasannya. Ditulis oleh para ulama. Bahkan kadang sebagian buku ya, hanya membahas masalah-masalah yang dianggap oleh sebagian mereka adalah hal yang tidak penting. Tapi ternyata Islam menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Karena itu pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau datang kepada para sahabat seorang dari kaum musyrikin. Ia berkata, hal allamakum rasulukum ya kulla syai'in hatta al-qira'ah. Apakah Rasul kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai cara membuang hajat kalian diajarkan? Ya. Perhatikan bagaimana mereka menganggap ya, bahwa tuntunan Islam itu hanya terbatas pada sesuatu. Sehingga mereka berkata, apakah betul bahwa Rasul kalian mengajarkan kalian segala sesuatu sampai cara membuang hajat? Kata sahabat ini, iya. Dan sahabat yang menjawab adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Muslim. Ajal, laqad nahana an nastanjiya ya bi aqall min 3 ahjar wa nahana an nastanjiya bil yamin. Kata beliau, benar, Rasulullah mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai cara membuang hajat. Rasulullah melarang kami istinja kalau menggunakan batu kurang dari 3 batu. Dan Rasulullah melarang kami bersuci menggunakan tangan kanan. Ya. Perhatikan bagaimana Islam mengatur segala perkara yang diperlukan oleh manusia. Karena itu tidak ada kebahagiaan kecuali dengan jalan Islam. Kecuali dengan jalan Islam. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Dan sungguh kami akan membalas untuknya dengan pahala dari sebaik-baik apa yang mereka sebaik-baik balasan dari apa yang mereka lakukan. Inilah kesempurnaan Islam dan kelengkapan tuntunannya. Karena itu tidak pernah terbukti. Ya, di satu masa apapun ada sesuatu yang terjadi dan Islam tidak menjelaskan aturannya. Pasti Islam datang menjelaskannya dan menerangkannya. Ya. Apakah penjelasan secara langsung atau tidak langsung? Ya, di dalam teks yang tersurat di dalam Al-Quran atau makna yang tersirat, atau adalah hal yang dibahas ya, di dalam fikih secara langsung maupun dia tercakup di dalam kandungan pembahasan kaidah-kaidah istinbat atau kaidah-kaidah berdalil di dalam syariat kita. Iya. Karena itu terjadi ya, berbagai kejadian dari masa ke masa. Dan terus saja ulama kaum muslimin menjelaskan bagaimana tuntunan Islam di dalam menyikapi kejadian-kejadian tersebut. Maka ini ciri yang pertama ya,
Dan keistimewaan yang pertama yang ingin saya terangkan di sini tentang keistimewaan Islam. Kemudian yang kedua yang ingin saya terangkan dari keistimewaan Islam, bahwa agama Islam adalah agama yang tegak di atas kekokohan. Iya. Terdapat di dalamnya keteguhan. Karena dia adalah agama yang seluruh petunjuknya adalah petunjuk yang jelas. Ia adalah agama yang segala tuntunannya adalah tuntunan yang tetap. Tuntunan yang tetap. Ya. Dan kekokohan agama ini adalah suatu hal yang telah diterangkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah SAW dan terbukti di dalam tuntunan dan syariatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran itu? Andai kata Al-Quran datangnya dari selain Allah, mereka pasti akan mendapatkan di dalamnya perselisihan pendapat yang sangat banyak. Iya. Tapi ternyata tidak ada perselisihan pendapat. Yang ada di dalam syariat adalah kejelasan. Iya. Adalah kejelasan. Maka siapa yang kokoh di atas tuntunan, mereka pula yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Allah berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Dengan ucapan yang kokoh. Ucapan yang kokoh ini itulah akidah Islam. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Iya. Dan di kehidupan akhirat. Dan karena kekokohan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan umat Islam, menganjurkan umat Islam untuk selalu mendalami akan keagungan Islam dan mengamalkannya. Selalu mendalami akan keagungan Islam dan mengamalkannya. Iya. Maka ini adalah ciri dari agama kita. Ya, karena dia adalah agama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalamnya tuntunan yang dari segala tuntunan tersebut sifat perbaikan untuk manusia. Ya, perbaikan untuk manusia. Berlaku untuk manusia yang paling awal dan berlaku untuk manusia yang paling akhir. Ya, dia adalah tuntunan datang dengan seimbang. Ya, tuntunan yang seimbang. Tuntunan yang sesuai dan mencocoki keadaan dan kondisi manusia. Ya. Tuntunan yang menjaga segala kemaslahatan manusia. Apakah itu kemaslahatan umum atau kemaslahatan khusus? Iya. Maka ayat yang mulia ini, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata Al-Quran itu datangnya dari selain Allah, pasti mereka akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini, kata beliau, ya'murullahu ibadahu bitadabburil Qur'an. Allah memerintah hamba-hambanya untuk tadabbur terhadap kandungan Al-Quran. Wa yanhahum 'anil i'radi anhu, dan melarang mereka dari berpaling. Ya, melarang mereka berpaling dari tuntunannya. Ya. Wa an tafahhumi ma'anihi al-muhkamah, dan melarang berpaling dari memahami makna-maknanya yang telah tetap, wa alfadhihil balighah, dan lafaz-lafaznya yang sangat mendalam. Wa yukhbiruhum annahu la ikhtilafa fihi, dan Allah mengabarkan bahwa Al-Quran itu tidak ada perselisihan di dalamnya, wala tirab, dan tidak ada kegoncangan,
wala tadad, tidak ada pertentangan, ya. Tidak ada kontradiksi, wala ta'arud, li'annahu tanzilun min hakimin hamid, fa huwa haqqun min haqq. Ya, karena Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Maka Al-Quran itu sangatlah benar karena dia datangnya dari Allah yang maha benar. Dia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Ya. Karena itu kewajiban kita semua adalah bagaimana kita mengimani seluruh dari agama ini dan berusaha untuk berpijak di atas setiap tuntunan dari tuntunan agama ini. Ya. Keberadaan seorang muslim menapaki tuntunan agamanya, inilah yang menjamin kebaikan untuknya. Inilah yang menjamin kebaikan untuknya. Itu yang menjamin kebahagiaannya dan menjaminnya selalu dijaga di atas petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, ya, berpaling dari Al-Quran, maka untuknya kehidupan yang sempit. Sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkannya, untuknya kesempitan di alam kubur. Dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kalau dia berpaling dari petunjuk. Tapi kapan dia mengikuti petunjuk, Allah menjamin untuk dia tidak akan disesatkan dan tidak akan disengsarakan. Inilah tuntunan agama kita. Berada di atas pijakan yang sangat kuat. Di atas sumber, ya, di atas sumber yang sangat agung. Kemudian dari ciri khusus agama kita, dari karakteristik agama ini, ya, agama ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Dia adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun." Allah berfirman, tegakkanlah wajah engkau untuk agama yang lurus. Itu adalah fitrah Allah yang Allah menjadikan manusia berada di atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada pergantian terhadap ciptaan Allah. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun, akan tetapi banyak dari manusia tidak mengetahuinya. Iya. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa agama Islam agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Agama yang sejalan dengan tabiat manusia. Karena itu tidak ada dari tuntunan agama ini yang memberatkan mereka. Bahkan agama dari cirinya, sebagaimana yang akan kita terangkan juga, agama ini mengandung kemudahan dan dimudahkan untuk manusia. Iya. Dan Rasulullah SAW juga telah menjelaskan bagaimana agama ini berjalan di atas fitrah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Kata beliau, setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Dilahirkan di atas fitrah. Siapa saja yang terlahir di atas muka bumi ini, dia terlahir di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, atau kedua orang tuanya yang menjadikan dia menjadi Nasara, atau menjadikannya sebagai Majusi. Jadi atas fitrahnya adalah Islam. Kalau dia keluar dari keislaman menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, berarti ada dari manusia mengeluarkannya dari fitrahnya. Mengeluarkannya dari fitrahnya. Karena itu agama ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Seluruh pensyariatan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala
itu sejalan dengan fitrah manusia. Sejalan dengan fitrah manusia. Dan ini termasuk ciri umum dari ciri agama kita, dari keindahan agama Islam ini. Kemudian, ya, dari ciri agama kita, agama Islam adalah agama yang terdapat di dalamnya kemudahan. Agama yang memudahkan bagi penganutnya. Ya. Dan dia adalah agama yang merupakan rahmat, ya, bagi umat Islam itu sendiri. Nah, ini adalah dua bentuk dari keistimewaan Islam dan ciri Islam itu sendiri. Yang pertama, Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan, kemurahan. Dan Islam itu adalah agama yang penuh dengan rahmat. Agama yang penuh dengan rahmat. Ini dua hal diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan di dalam hadits Rasulullah SAW. Dan kalau kita perhatikan rincian tuntunan agama, terdapat kemudahan-kemudahan bagi umat Islam. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang Al-Quran, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami menurunkan dari Al-Quran apa-apa yang merupakan rahmat, apa-apa yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin." Dan kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Alkitab sebagai penjelas segala sesuatu, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berislam. Dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan rahmat. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Iya. Jadi beliau adalah rahmat. Al-Quran adalah rahmat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Dan ini ciri umum dari agama. Karena itu siapa saja yang menisbatkan kepada agama ini sesuatu yang di dalamnya tidak membawa rahmat bagi manusia, maka itu pasti bukan dari agama. Itu pasti bukan dari agama. Iya. Karena agama kita adalah agama yang membawa rahmat bagi manusia, membawa kebaikan bagi manusia. Ya. Bahkan tuntunan Islam, apakah itu terkait dengan jihad sekalipun, ia adalah rahmat untuk manusia. Rahmat untuk manusia. Tidak ada di dalam sejarah umat yang pernah ada di atas muka bumi ini. Ada umat yang lebih berahmat daripada umat Islam di dalam tuntunan ketika menghadapi sebuah peperangan. Iya. Di mana umat-umat yang lainnya, mereka di dalam peperangan melakukan segala yang mereka lakukan untuk menjatuhkan musuh mereka. Tetapi umat Islam, ya, di dalam peperangan dilarang membunuh anak-anak kecil, dilarang membunuh kaum perempuan, dilarang membunuh rahib-rahib, pendeta-pendeta yang hanya beribadah di tempat ibadahnya. Mereka tidak ada andil di dalam peperangan, dilarang untuk dibunuh. Ya, dan siapa saja yang tidak ada andil di dalam peperangan tidak boleh dibunuh. Ya. Dan itu berbeda dengan tuntunan mereka selain dari umat Islam. Perhatikan, dari masa ke masa hingga hari ini, tidak ada suatu tempat pun yang diserang oleh orang-orang kafir kecuali pasti mereka tidak menghargai nyawa orang-orang yang harusnya dijaga. Ya, padahal sebagian dari mereka atau kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang meneriakan tentang hak-hak kemanusiaan, ya, tentang nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi tidak ada nilai kemanusiaan di dalam perilaku dan perbuatannya. Berbeda di dalam tuntunan syariat, ya. Di dalam tuntunan agama kita, dan ini terbukti di dalam peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di dalam jihad yang ditegakkan, jihad dengan mana? Jihad secara fisik yang ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengandung rahmat dan kebaikan bagi orang-orang kafir itu sendiri. Dan ini adalah hal yang merupakan ciri umum dari umat Islam ini. Kemudian agama ini agama yang dimudahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama ini sebagai beban dan kesulitan untuk kita semua. Allah berfirman kepada nabinya, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tidaklah kami menurunkan
Al-Quran ini kepadamu, wahai Muhammad, untuk menyusahkan kamu. Al-Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan Nabi Muhammad dan umatnya, tapi untuk memudahkannya. Allah firman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Allah tidak menghendaki menjadikan, Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian supaya kalian bersyukur. Inilah agama kita, agama yang penuh dengan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Dan Al-Quranul Karim pada segala tuntunannya dimudahkan. Allah firman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Jadi Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah." Sungguhnya agama ini adalah agama yang mudah dan tidak seorang pun yang ekstrim di dalam beragama kecuali dia akan terkalahkan. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus dua utusannya atau mengutus para sahabatnya ke Yaman sebagai duta besar beliau, sebagai wakil umat Islam, Nabi memberikan pesan kepada mereka, "Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunassiru." Hendaknya kalian memberi kabar gembira, hendaknya kalian memudahkan, jangan kalian mempersulit. Hendaknya kalian memberi kabar gembira dan jangan kalian membuat orang itu lari. Iya. Maka ciri Islam, dia adalah agama yang penuh dengan rahmat, agama yang penuh dengan kemudahan. Iya. Kemudian dari karakteristik Islam ini yang menunjukkan keindahannya, agama Islam adalah agama yang menentang perbuatan ekstrim dan perbuatan berlebihan. Iya. Dia adalah agama yang menentang sikap ekstrim dan menentang sikap melampaui batas. Tuntunan kita, agama kita adalah agama yang pertengahan antara dua jalan. Pertengahan antara dua jalan, antara dua kutub ekstrim dan kutub menyepelekan. Allah telah menyebutkan ciri umat Islam ini di dalam firman-Nya, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan. Iya. Dan kalimat pertengahan di dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, ummatan wasatan bermakna umat yang adil. Ya. Dan umat yang terpilih. Dan penafsiran yang kedua, ummatan wasatan adalah umat yang berada di pertengahan antara dua kutub ekstrim dan kutub menyepelekan. Ini dua penafsiran yang terkait dengan ayat. Ya. Dan sikap pertengahan ini adalah sikap yang dipuji terhadap umat Islam. Karena itu disebutkan sebagai ciri orang-orang yang beriman. Ciri hamba-hamba Ar-Rahman, mereka berada di pertengahan. Allah firman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Ciri orang yang beriman, mereka kalau berinfak, ya, mereka tidak yusrifu, tidak berlebihan. Tidak pula yaqturu dan tidak pula terlalu kikir. Tetapi mereka tegak di atas keduanya. Mereka tegak pertengahan di antara keduanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada nabinya dan kepada umat Islam, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw." Istiqamalah engkau ya Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Demikian pula orang yang bertobat bersamamu, dan jangan kalian melampaui batas. Dilarang untuk melampaui batas. Iya. Dan sikap ekstrim ini adalah sifat yang dicela untuk umat Islam. Bahkan dia telah tercela di agama-agama sebelum agama Islam ini. Sebelum umat Islam datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ahlal kitab,
la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Wa ya ahlul kitab, jangan kalian ekstrim di dalam agama kalian dan jangan kalian berucap atas nama Allah kecuali dengan kebenaran. Dan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din." Hati-hatilah kalian dari perbuatan ekstrim, dari sikap ghulu, sikap ekstrim dalam agama. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap ekstrim dalam beragama ini. Iya. Karena itulah tidak dibenarkan ada sikap ekstrim dalam beragama. Dan Rasulullah SAW telah menunjukkan bagaimana sikap adil, sikap pertengahan, sikap yang adil terhadap diri beliau sekalipun. Beliau berkata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Umar bin Khattab, "La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, fa innama ana abdu, faqulu abdullahi wa rasuluh." Kata beliau, jangan kalian berlebihan, melampaui batas di dalam menyanjungku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan di dalam menyanjung Isa bin Maryam. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguhnya saya hanyalah hamba Allah. Maka katakanlah bahwa saya, Nabi Muhammad, adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya. Kalimat hamba Allah ini adalah bantahan untuk mereka yang melebihkan Rasulullah di atas kedudukannya. Sampai sering kita lihat ada dari kaum muslimin yang berdoa kepada Rasulullah. Ya. Bertawassul kepadanya. Ya. Meminta hajatnya kepada Rasulullah. Mendatangi kuburannya. Ya. Dan ini namanya ia mendudukkan Rasulullah di atas kedudukan yang Allah berikan kepadanya. Beliau hanyalah seorang hamba. Sama dengan hamba-hamba yang lainnya. Ya. Beliau bukan orang yang disembah, tapi beliau adalah hamba yang juga fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang tidak mempunyai hak menjawab dan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Iya. Karena itulah Nabi berkata, "Fa inna ma ana abdullahi wa rasuluh." Saya hanyalah hamba Allah wa rasuluhu, dan rasulnya. Kalimat rasulnya ini bantahan untuk mereka yang menyepelekan beliau. Beliau memang adalah manusia biasa sama dengan kita. Iya. Akan tetapi Allah memberikan kelebihan kepada beliau. Beliau sebagai Rasul yang menjadi perantara antara kita dan antara Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu hari pernah datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 orang. Iya. Mereka ingin bertanya, atau mereka bertanya kepada para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya dan bagaimana ibadah beliau. Maka para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu 3 orang ini mendengarkan bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menganggap bahwa amalan-amalan mereka selama ini adalah amalan yang sedikit. Tiba-tiba muncul semangatnya. Muncul semangatnya untuk beramal. Ya. Ini perhatikan. Semangat tiba-tiba muncul. Ya. Dan semangat yang di luar kontrol, semangat yang tidak dilandasi dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak membawa kebaikan. Tidak membawa kebaikan. Ya. Dan ini yang disayangkan pada sebagian anak-anak muda yang merasa punya semangat untuk menegakkan Islam, mengumandangkan jihad, ya, kepada mereka yang kadang menganggap melihat kemungkaran dan harus dirubah, tiba-tiba bersemangat untuk melakukan sebuah perubahan, tapi semangat-semangat tersebut tidak dibimbing dengan tuntunan syariat, akhirnya berakibat membawa kejelekan bagi diri mereka sendiri dan membawa kejelekan bagi umat Islam. Perhatikan 3 orang ini. Setelah mereka datang bertanya kepada para istri Nabi tentang ibadah Rasulullah, mereka merasa bahwa ibadah mereka sangat sedikit. Mereka merasa bahwa ibadah mereka adalah ibadah yang sangat sedikit. Iya. Karena itu mereka tiba-tiba bersemangat.
salah seorang di antara mereka berkata, ya, atau secara umum mereka berkata, di mana kita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, padahal beliau ini adalah seorang Rasul, sudah diampuni dosanya, yang telah lalu akan datang. Maka salah seorang dari mereka berkata, adapun saya akan sholat satu malam suntuk, tidak akan tidur selama-lamanya di malam hari. Ini mulai muncul semangatnya. Dia ingin menghidupkan apa? Ibadah satu malam suntuk. Ya, sudah berniat tidak akan apa? Tidak akan tidur selama-lamanya. Berkata yang lainnya, adapun saya akan berpuasa sepanjang tahun, tidak akan berbuka selama-lamanya. Ya. Jadi yang kedua ini, dia ingin berpuasa setiap hari. Setiap waktu puasa, dia pasti berpuasa di siang hari, ya, selama-lamanya, selama setahun. Ya. Adapun yang ketiga, dia berkata, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Yang ketiga berkata, adapun saya akan meninggalkan para perempuan. Saya tidak akan menikah selama-lamanya. Ya. Ini tiga orang. Ya. Perhatikan, muncul semangat. Tapi semangat di luar tuntunan. Semangat di luar tuntunan. Maka begitu Rasulullah SAW datang, ya, dan dikabarkan kepada beliau ucapan mereka, maka Nabi SAW berkata kepada mereka, dalam sebagian riwayat beliau berdiri di atas mimbar, menjelaskan tentang ucapan tiga orang ini. Ya. Beliau berkata, antumul ladina qultum kada wa kada, kalian yang berkata begini dan begini, disebutkan ucapan mereka. Kemudian beliau berkata, wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah, walakinni asumu wa uftir, wa usalli wa arqud, wa atazawwaju nisa. Kata beliau, demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Dan saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tetapi saya, kata Rasulullah SAW, saya berpuasa dan saya juga berbuka. Dan di malam hari saya sholat dan saya juga tidur. Dan saya juga nikah dengan perempuan, kata Rasulullah SAW. Kemudian Nabi menegaskan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia tidak termasuk dariku. Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia bukan dariku. Iya. Karena itu ciri umat Islam bukan hanya mengandalkan semangat belaka. Iya. Tapi ciri mereka adalah bertindak di atas pijakan ilmu agama. Di atas pijakan ilmu syar'i. Di atas pijakan ilmu syar'i. Inilah yang menjadi masalah pada sebagian orang yang mengumandangkan tentang jihad, ya, dan jihad, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan jihad itu di dalam tuntunan agama kita. Iya. Baik. Maka ini adalah ciri umum dari ciri agama kita. Kemudian antara ciri penting yang ingin saya ingatkan di sini, ya, bahwa agama kita, agama Islam, adalah agama yang menegakkan keadilan. Adalah agama yang menegakkan apa? Keadilan. Iya. Ini adalah prinsip Islam yang diterangkan di dalam berbagai ayat dan hadis. Ya. Dan ini adalah akhlak yang mulia yang sangat ditekankan di dalam Islam. Allah firman, Inna Allah ya'muru bil adl. Sungguhnya Allah memerintah untuk berlaku adil. Dan Allah berfirman, ya, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Dan apabila kalian berhukum di tengah manusia, ya, hendaknya kalian berhukum dengan keadilan. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah memberikan pengajaran yang terbaik untuk kalian. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharusan, ya, seorang itu berlaku adil. Apakah di dalam ucapannya, wa idza qultum fa'dilu, apabila kalian berucap, maka
berucaplah dengan keadilan. Bahkan terhadap musuh sekalipun kita diperintah untuk berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Ya, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali-sekali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian. Sesungguhnya keadilan itu mendekati ketakwaan. Iya, keadilan dituntut pada umat Islam antara sesama mereka, ya, antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, atau antara muslim dan non-muslim. Ditegakkan padanya keadilan. Dan ini ada di dalam syariat kita. Keadilan, bukan persamaan. Keadilan dan sekali lagi bukan apa? Bukan persamaan. Sebab dimaklumi bahwa kata persamaan adalah kata yang mengandung makna benar dan kadang mengandung makna batil. Ya. Adapun keadilan semuanya adalah makna benar di dalamnya. Makna yang benar. Ya, sebab tidak mungkin disamakan antara orang-orang yang berilmu dan tidak berilmu. Tidak mungkin disamakan antara orang-orang yang berbuat kebaikan di atas muka bumi dan berbuat kerusakan. Tidak mungkin disamakan antara orang-orang yang salih dan bergelimang dengan dosa. Itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Mengatakan semuanya sama, ini adalah bentuk kekeliruan yang menyelisihi akal sehat mereka sendiri dan menyelisihi fitrah manusia. Karena itu Islam hanya membahasakan dengan makna keadilan. Makna keadilan. Dan keadilan itu adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan setiap orang haknya masing-masing. Itu yang disebut dengan keadilan. Dan ini adalah ciri dari agama Islam. Ciri dari agama Islam. Kemudian di antara ciri umum yang menunjukkan keindahan Islam ini, agama Islam ini adalah agama yang mengajak umatnya untuk menjaga persatuan dan memperingatkan dari bahaya perpecahan. Dari bahaya perpecahan. Iya. Ini prinsip di antara prinsip pokok di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Hendaknya kalian semua berpegang dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Bersatu ini di atas tuntunan dan tidak bercerai-berai. Ini adalah wasiat Allah kepada seluruh nabi dan rasul. Allah terangkan wasiatnya ini kepada 5 rasulnya yang merupakan ulul azmi, wakil dari para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. Nah, wa kadzalika auhayna ilaika atau wasayna ilaika inna kama wasayna wa auhayna ilaika wa wasayna ila Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Kami berwasiat kepada Nabi Nuh sebagaimana kami telah wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami wasiatkan juga kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini 5 nabi, ulul azmi. Apa wasiatnya? An aqimud din wa la tatafarraqu fi. Hendaknya kalian menegakkan agama dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Hendaknya kalian menegakkan agama dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Iya. Dan di dalam ayat Al-Quran juga diterangkan tentang tercelahnya perpecahan. Disebutkan bahwa perpecahan itu akan mengantar seorang hamba keluar dari jalan yang lurus. Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili." Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan itu. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian dipecahkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah rasulnya berlepas diri dari mereka yang berpecah belah. Allah berfirman kepada rasulnya,
Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, engkau Nabi Muhammad tidak termasuk dari mereka. Engkau Nabi Muhammad tidak termasuk dari mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa perpecahan berkelompok-kelompok itu adalah ciri kaum musyrikin, bukan ciri umat Islam. Allah firman di dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَكُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Jangan kalian seperti kaum musyrikin dari orang-orang yang memecah belah agamanya, sehingga mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Iya. Baik. Maka dari ciri umat Islam, mereka diberi tuntunan agama yang menjaga mereka di atas persatuan dan menghindarkan mereka dari segala bentuk perselisihan. Iya. Karena itu anjuran bersatu itu sangat banyak sekali dalam ayat-ayat dan hadis. Sangat banyak sekali. Demikian pula tercelanya perselisihan adalah hal yang sangat banyak diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan di sini ada satu pembahasan penting yang ingin saya ingatkan. Sebagai bentuk penerapan, kita memahami bagaimana Islam ini menjaga persatuan. Bagaimana Islam menjaga persatuan. Di dalam ayat Al-Quran dan di dalam hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya mutawatir, datang dalam riwayat yang sangat banyak sekali, diterangkan tentang wajibnya taat kepada penguasa muslim. Diterangkan tentang wajibnya apa? Taat kepada penguasa muslim. Iya. Dari ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'u Allah wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Mereka yang memegang perkara kalian, para pemimpin, para penguasa kalian. Kita diperintah untuk mendengar dan taat kepada para penguasa di dalam ayat yang mulia ini. Ya. Dan datang dari Rasulullah SAW hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa. Di antaranya Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, "Isma wa ati', isma wa ati', dengarlah kamu dan taatlah kamu. Wa in duriba buhruk, walaupun punggung kamu itu dipukul, wa ukhidha maluk, walaupun hartamu diambil." Walaupun hartamu diambil. Iya. Dan terjadinya kemungkaran-kemungkaran di tengah penguasa itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai perkara yang tidak menyebabkan seorang itu melakukan kudeta terhadapnya. Tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Karena itu Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Satakunu umurun." Ya. Kata beliau, "Satakunu umurun tunkirunha. Satakunu athara wa umurun tunkirunha." Akan datang nanti ada penguasa-penguasa yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Lebih mementingkan dirinya sendiri. Dan akan terjadi perkara-perkara yang kalian ingkari. Saat itu Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kalau kami dapati penguasa yang seperti itu, apa yang kami lakukan?" Iya. Apa yang kami lakukan? Perhatikan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apakah diperintah oleh Nabi melakukan demo-demo? Iya. Apakah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tindakan-tindakan anarkis? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'adduna alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum." Kata beliau, kalian tunaikan kewajiban yang merupakan kewajiban kalian, adapun hak kalian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi beliau perintah. Namanya seorang mukmin terhadap pemerintahnya, dia menunaikan kewajibannya.
menunaikan kewajibannya. Iya. Adapun haknya, kalau dia zalimi, maka dia minta kepada Allah. Diperintah oleh Nabi untuk apa? Minta kepada Allah, bukan membuat keributan. Ya. Sebab yang paling penting di dalam kehidupan ini adalah bagaimana seorang itu menunaikan hak, menunaikan kewajibannya. Bagaimana dia menunaikan kewajibannya. Adapun haknya, kalau dia tidak diberi haknya di dunia, Allah tidak akan melantarkan haknya itu. Dia pasti akan diberi akan haknya. Ya. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat dia mendapatkannya. Karena itu Nabi SAW memerintah untuk bersabar, ya, menghadapi kesewenang-wenangan penguasa. Ya, kata beliau, isbiru hatta talqawni 'alal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian menjumpai aku di atas telaga. Dan Rasulullah SAW diterangkan oleh Ubadah bin Samit, ya, bagaimana baiat beliau terhadap para sahabat. Ini adalah bentuk baiat yang diambil oleh Rasulullah terhadap para sahabatnya, menunjukkan bahwa dia adalah perkara yang penting. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sami wa ta'ah fil yusri wal usr wa fil manshati wal makrah wa an la nunazi' al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan. Kata beliau, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu taat kepada penguasa, selalu taat kepada pemimpin dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan bersemangat maupun dalam keadaan dipaksa. Dan dalam keadaan penguasa itu lebih mementingkan dirinya. Ya, tiada rincian. Semuanya diperintah untuk apa? Mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya. Dan kata Ubadah bin Samit, dan kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kami mengganggu gugat kepemimpinannya atau kekuasaannya. Ya. Kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Melihat kekafiran yang nyata, indakum fihi minallahi burhan. Kalian mempunyai argumen yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini ayat atau ini hadis yang saya bacakan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, terdapat di dalamnya perintah untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Dan tidak boleh melakukan kudeta apapun terhadap mereka kecuali kalau dia melihat kekafiran yang nyata, yang dia punya argumen di sisi Allah. 4 syarat. Yang pertama dalam hadis dikatakan illa antarau, kalau kalian melihat. Perhatikan, melihat bukan hanya dengar-dengar saja. Ya, hanya sekedar informasi saja. Gosip desas-desus sana sini. Ya, ini menghabiskan halaman-halaman media dan menghabiskan layar-layar pemberitaan. Ya, dengan hal-hal yang kadang belum jelas. Kemudian yang kedua, kufran. Kalian melihat kekafiran. Harus dia tahu bahwa itu kekafiran. Ya. Kemudian yang ketiga, bawahan. Kekafirannya adalah kekafiran yang nyata. Kekafiran yang nyata. Kemudian syarat yang keempat, indakum fihi minallahi burhan. Kalian harus punya argumen yang kuat di sisi Allah tentang itu. Dia harus bisa mempertanggungjawabkannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hal tersebut. Ya. Karena itu yang masyhur dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ingin dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para imam tabi'in, para a'immah setelahnya. Apakah itu di masa Imam 4 dan setelahnya dari para ulama yang masyhur di dalam sirah, biografi dan perjalanan hidup mereka. Ya. Terkait dengan penguasa mereka yang zalim adalah mereka bersabar. Ya. Selalu memberi nasihat dan tidak mengajak manusia untuk melakukan apa? Kudeta terhadap penguasa. Ya. Di akhir-akhir masa para sahabat dimaklumi ada penguasa-penguasa yang zalim. Ya. Bersama dengan itu, sahabat yang masih hidup dimaklumi sikap mereka. Mereka salat di belakang ya, pemimpin-pemimpin yang zalim itu. Ibnu Umar salat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Dan Hajjaj bin Yusuf ini adalah orang yang gampang menumpahkan darah kaum muslimin. Bukan saja darah seorang muslim, bahkan ulama pun ya, itu tidak kejar dari
tidak lepas dari kejaran Hajjaj bin Yusuf. Bersamaan dengan itu tidak ada seorang alim pun di masa Hajjaj bin Yusuf yang memerintah manusia untuk melakukan kudeta terhadapnya. Iya. Sebab itu adalah bentuk kezaliman. Bentuk kezaliman tidak dilihat padanya kekafiran yang nyata. Kekafiran yang nyata. Karena itu tidak diperbolehkan melakukan kudeta dan melakukan khurud terhadapnya. Maka ini diantara keindahan agama kita. Bagaimana Islam menjaga persatuan. Menjaga persatuan. Dan ini yang diutamakan. Ya, ini yang diutamakan. Sebab seorang yang ingin meneriakan, ya, menuntut hak, ya, dan mengambil haknya, ya, tanpa memperhatikan kaidah Islam ini dalam menjaga persatuan, juga tidak memperhatikan kemaslahatan orang lain, ya, maka inilah yang akan membawa kejelekan di tengah umat Islam. Ini yang membawa kejelekan di tengah umat Islam. Karena itu tidak pernah ada di dalam sejarah orang yang melakukan kudeta terhadap penguasa setelah itu membawa kebaikan. Itu tidak ada di dalam perjalanan sejarah umat Islam. Iya. Yang ada di dalam catatan sejarah, ya, bisa dibaca di dalam Tarikh At-Tabari dan bisa dibaca di dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir yang memuat tentang sejarah, ya, perjalanan umat Islam, ya, menghadapi fitnah-fitnah tidak diketemukan. Ada satu sejarah mereka yang keluar melakukan kudeta terhadap penguasa kemudian membawa kebaikan untuk umatnya. Pasti yang dia bawa adalah apa? Kejelekan, pertumpahan darah, ya, krisis moneter, ya, dan selainnya dari hal-hal yang kita di hari-hari ini menyaksikannya. Di hari-hari ini kita menyaksikannya. Kita memperhatikan, ya, berbagai negeri kaum muslimin sekarang ini. Apakah di Tunisia atau di Mesir, ya, ataupun sekarang yang lagi rame-rame, ya, ya, mereka ingin keluar dan menegakkan, ya, alasannya ingin merubah, ya, penguasa, ya, yang dianggap berkuasa sudah sedemikian lama, ingin ada perubahan, reformasi, ya. Tapi perhatikan apa yang terjadi di belakangnya. Dimaklumi betapa banyak darah yang tertumpah, nyawa yang terhormat melayang, dan betapa banyak dari harta manusia, kehormatan manusia terlanggar. Ya. Kemudian mereka menghendaki pemimpin yang lebih baik. Siapa yang menjamin bahwa pemimpin yang datang setelahnya akan lebih baik daripada pemimpin sebelumnya? Dari pemimpin sebelumnya. Ya. Kemudian di sini ada satu poin juga yang perlu saya ingatkan, bahwa ada ayat di dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita, ya, dan ini sebenarnya adalah ayat yang merupakan tuntunan yang sangat indah menghadapi kejadian-kejadian yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah keadaannya. Sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Iya. Jadi dalam ayat ini terdapat bagaimana kaidah di dalam mengadakan perbaikan. Kalau seorang ingin merubah keadaannya, pertama-tama dia rubah keadaan dirinya sendiri. Iya. Dia tidak diperintah di dalam ayat. Ya. Rakyat dia sibuk mengurusi keadaan penguasanya. Seorang yang merubah keadaannya dia urusi keadaan orang lain. Nah, diperintah dalam ayat, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Karena itu di ayat yang lain dikatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian membenahi diri kalian sendiri. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian itu berada di atas petunjuk. Iya. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian itu berada di atas petunjuk. Ya. Sekarang ini banyak dari manusia menyangka bahwa kalau dia melakukan, ya, tindakan-tindakan melawan, ya, kezaliman atau melawan pemerintahan seperti yang mereka yakini, itu akan mendatangkan kebaikan. Itu adalah cara satu-satunya. Dan ini adalah hal yang keliru. Ya, hal yang tidak dibenarkan. Yang diperintah di dalam syariat adalah kesabaran. Seorang bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diperintah. Dan sabar inilah yang menghancurkan Firaun dan bala tentaranya, sehingga menyebabkan Bani Israel
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimaklumi ya bagaimana Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya menghadapi kekejaman Firaun. Ya. Kekejaman Firaun dan bala tentaranya. Firaun ini ya, orang yang sangat berbuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana yang dimaklumi, membunuhi ya, anak laki-laki dari Bani Israel, membiarkan hidup anak perempuannya, membuat berbagai kerusakan di atas muka bumi. Ya, karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, innahu kana 'aliyan minal musyrikin. Sungguhnya Firaun ini adalah orang yang sangat congkak, sombong, dan dia adalah orang yang sangat melampaui batas. Itu Firaun. Ya. Bani Israel telah ditindas sekian lama. Nabi Musa alaihissalam ketika datang diutus kepada mereka, Nabi Musa memerintah kepada mereka, fattaqullaha wasbiru. Ya, bertakwalah kalian dan bersabarlah kalian. Kemudian beliau ingatkan bahwa al-aqibatu lit-taqwa, al-aqibatu lil-muttaqin. Akibat yang baik itu pasti akan dipetik oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, maka di dalam ayat Al-Quran disebutkan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditenggelamkan ke dalam laut. Ya, setelah ditenggelamkannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat di surah Al-A'raf, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna." Ya, wa awrathna al-ardha allati wa awrathna al-qauma alladhina kanu yastad'afuna fil ard كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Ya. Allah berfirman, dan kami wariskan kepada kaum yang dulunya mereka tertindas, yaitu kepada Bani Israel. Kami wariskan kepada kaum yang dulunya mereka tertindas, bumi itu dari timur sampai baratnya, kami wariskan kepada mereka. Ya. Dan kami sempurnakan nikmat Rabbmu, itu telah sempurna kalimat Rabbmu untuk Bani Israel. Mereka mendapatkan nikmat bima sabaru, karena kesabaran mereka. Jadi hanya disebut sebab mereka mendapatkan pertolongan dari Allah karena apa? Mereka bersabar. Ya. Tidak ada di dalam sejarah Bani Israel mereka ribut-ribut melakukan demonstrasi ke Firaun, ya, melakukan kudeta. Tidak ada di dalam sejarah apa? Bani Israel, Nabi Musa bersama kaumnya. Tapi yang ada mereka diperintah untuk bersabar, dan kesabaran mereka inilah yang menyebabkan Firaun dan bala tentaranya apa? Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka akhlak ini, akhlak mengkambing hitamkan, ini bukan akhlak yang baik bagi seorang muslim. Kalau terjadi sesuatu senangnya mengkambing hitamkan. Oh, ini karena penguasa, ini karena apa ini dan itu, menuduh pihak-pihak tertentu. Jadi bukan akhlak yang baik bagi seorang muslim. Seorang muslim akhlaknya adalah dia melihat kepada dirinya sendiri. Iya. Kalau terjadi kezaliman, maka mungkin saja kezaliman itu terjadi karena mereka juga berlaku zalim. Akhirnya Allah menimpakan kepada mereka apa? Ya, ada siksaan yang merupakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Karena itu pernah datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala sekelompok manusia yang mereka mengalukan tentang ya, kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata, Hajjaj bin Yusuf ini adalah fitnah. Adalah fitnah yang menyala, api yang membakar. Maka padamkanlah dia dengan kalian itu banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalian banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ketika terjadi fitnah di masa Habib ya bin Abi Thabit rahimahullahu taala, iya. Ditanyakan kepada beliau bagaimana jalan untuk menghindari fitnah tersebut. Kata beliau, "Idza hajatil fitnah fa'alaikum bitaqwallah." Kalau fitnah itu datang, maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Kemudian ditanyakan kepada beliau bagaimana cara bertakwa itu? Kata beliau, "At-taqwa an ta'mal bi ta'atillah. Ana nurin min Allah, tarju thawab Allah.
wa tatruka ma'siyatillah wa tatruku ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa itu adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya daripada Allah. Di atas cahaya daripada Allah engkau mengharapkan pahala Allah. Dan takwa itu adalah engkau meninggalkan maksiat Allah. Di atas cahaya dari Allah engkau meninggalkannya karena takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepanjang seorang hamba menjaga dirinya di atas ketakwaan, maka pasti dia akan dihindarkan dari segala perkara yang mengancam dan membahayakannya. Ini pokok dari tuntunan agama. Karena itu agama ini adalah agama yang datang untuk menyatukan umat Islam dan mengajak mereka kepada persatuan. Dan agama ini mencela segala bentuk yang mengarah kepada perpecahan. Karena itu dalam Islam diatur tuntunan salat berjamaah untuk kaum laki-laki. Ini adalah pendidikan bagi mereka, bagaimana mereka selalu bersatu di dalam kehidupannya. Dan di dalam Islam, seseorang tatkala melakukan perjalanan dituntunkan untuk berjalan bersama. Bahkan di dalam perjalanan disyariatkan mereka mengangkat pemimpin untuk perjalanannya itu, agar supaya persatuan mereka terjaga. Dan di dalam Islam, terkait dengan penguasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataakum wa amrukum jami' yuridu an yufarriqa kalimatakum fadribuhu unuqal akhir minhuma." Siapa yang mendatangi kalian dan perkara kalian sudah bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, maka perkara kalian telah bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, orang yang datang terakhir ini dia ingin memecah belah kalimat kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penggallah kepala orang yang datang terakhir itu, siapapun dia. Diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memenggal kepala orang yang terakhir. Kenapa? Sebab ini datang untuk memecah belah umat Islam, untuk memecah belah umat Islam. Adanya kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, adanya ketidakberesan yang terjadi di tengah penguasa. Ini bukanlah hal yang mengharuskan seorang melakukan kudeta terhadapnya. Tapi kezaliman tersebut hendaknya dibalas dengan menasihati mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan, datang dengan memberi nasihat dengan cara yang tentunya benar. Seseorang itu diberi nasihat dengannya, bukan dengan cara diteriak-teriaki di atas mimbar atau dicaci maki, di media atau yang semisal dengannya. Itu bukan dengan cara nasihat. Karena tidak seorang pun yang suka dinasihati dengan cara yang seperti itu. Apalagi dia adalah seorang yang merasa dirinya punya kekuasaan. Maka Rasulullah SAW memberikan tuntunan bagaimana cara menasihati dengan cara yang baik. Kata beliau di dalam hadisnya yang sahih, "Man kana indahu nasihatun li dhi sultan fala yubriha alaniyah. Wal ya'khudh bi yadihi falyansahhu sirran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang punya nasihat kepada penguasa, maka jangan dia tampakkan nasihat itu secara terang-terangan. Tapi hendaknya diambil tangan penguasa itu. Kemudian dia nasihati penguasa itu secara rahasia. Dan pernah dikatakan kepada Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, oleh sebagian orang yang tidak senang kepada Utsman bin Affan, "Kenapa engkau tidak menasihati Utsman bin Affan?" Kata Usama bin Zaid, "Apakah kalian menganggap saya ini memberi nasihat, saya harus memberitahu kepada kalian? Harus saya umumkan memberi nasihat barulah saya memberi nasihat?" Kata beliau, "Sungguh saya telah memberi nasihat antara saya dan antara beliau sesuatu yang saya tidak ingin membuka fitnah antara manusia di dalam hal itu." Maka ini kehidupan para sahabat di dalam menjaga kebersamaan. Dan seorang muslim hanya dituntut dia melakukan apa yang dia mampu melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dia bisa menasihati dan nasihati. Dia tidak bisa menasihati, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya penguasanya diperbaiki. Diberikan taufik, diberikan jalan yang lurus. Dan ini adalah sifat seorang rakyat yang baik. Sifat rakyat yang baik yang dituntunkan di dalam syariat kita. Karena itu ciri
Ya, rakyat yang baik itu diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna khaira a'immatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Ya. Wa tad'una lahum wa yad'una lakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian cinta kepada mereka, mereka juga cinta kepada kalian. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka juga mendoakan kebaikan untuk kalian. Mendoakan kebaikan untuk kalian. Iya. Maka ini adalah ciri dari seorang ciri pemimpin yang baik sekaligus rakyat yang baik. Iya. Rakyat yang baik. Adanya saling memberi doa itu menunjukkan kebaikan antara sesama, antara rakyat dan yang memimpinnya, antara pemimpin dan rakyatnya. Iya. Karena itulah ini termasuk keindahan agama kita menjaga persatuan, ya, dan memperingatkan akan bahaya perpecahan. Dan ini ciri dari agama ini. Ya, sebenarnya penjabarannya sangat luas sekali, banyak hal yang bisa kita terangkan ya di dalam hal ini. Dan kelihatannya untuk sesi pertama sudah habis waktunya. Ya, insyaallah taala di sesi kedua nanti saya akan terangkan ciri yang lain dari ciri Islam ini. Bagaimana Islam tersebut dia menjaga kemaslahatan di tengah manusia, dan bagaimana Islam itu di dalam segala tuntunan dan syariatnya itu pasti ujungnya adalah untuk mewujudkan maslahat atau menyempurnakannya. Kalau tidak, pasti untuk menghilangkan bahaya atau mengurangi bahaya tersebut. Dan ini akan kita lihat nanti penjabaran-penjabarannya di pembahasan jihad, di pembahasan terorisme dan sebagainya. Insyaallah taala akan kita terangkan di sesi berikutnya. Baik, ini akhir dari sesi. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sesi pertama pemaparan dari Al-Ustadz Zulkarnain sudah selesai. Baik, masih ada waktu beberapa menit lagi. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan di secari kertas dan disampaikan kepada panitia di depan. Nah, bila ada yang mau bertanya langsung, dipersilakan dengan berdiri, menyebutkan identitasnya dan bertanya dengan cara yang benar. Baik, yang mau bertanya langsung kepada Al-Ustadz Zulkarnain, dipersilakan. Bila tidak ada, dipersilakan menulis di secari kertas dan disampaikan ke depan. Terima kasih. Jazakumullah khairan.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sini ada yang bertanya, dikatakan harus taat kepada pemimpin muslim. Pertanyaannya, yang pertama, kriteria pemimpin muslim itu apa? Baik, saya sudah terangkan tadi ya, kewajiban taat kepada seorang pemimpin muslim. Dan kewajiban ketaatan kepadanya saya bacakan tadi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Dan itu saya bacakan adalah bentuk keyakinan di dalam agama. Iya. Bentuk keyakinan di dalam agama. Karena para ulama kita telah menekankan kewajiban taat kepada pemimpin muslim itu dari dahulu. Ya, dari dahulu. Di dalam buku-buku yang mereka tulis, di dalam pelajaran-pelajaran mereka dan selainnya. Padahal mereka adalah manusia-manusia yang sangat wara. Bahkan kalau dikatakan hubungan keduniaan dengan penguasa tidak ada hubungan sama sekali. Tapi mereka menyampaikan hal tersebut sebab itulah tuntunan agama itu adalah sumber kebaikan bagi umat Islam yang bisa membawa dan menciptakan keamanan di tengah mereka. Ya, kriteria seorang pemimpin muslim, ya. Muslim itu dimaklumi siapa yang berucap syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian dia menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji, dia melakukan amaran yang zahir dari keislaman, maka dia dikatakan sebagai seorang muslim. Dia dikatakan sebagai seorang muslim. Iya. Dan asalnya seorang apabila dia sudah berucap syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan menjalankan perkara zahir yang menunjukkan keislaman, maka itu adalah asalnya. Tidak boleh seseorang dikatakan keluar dari keislaman kecuali dengan dalil yang nyata. Iya. Sebab itu namanya pengkafiran. Kalau dikatakan seorang bukan muslim, itu artinya dia mengkafirkannya. Dan siapa yang mengkafirkan seorang muslim dengan tanpa alasan, tanpa bukti, Nabi telah mengancamnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, in kana kama qala wa illa hara alaihi." Siapa yang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," kalimat ini harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau seperti yang dia katakan tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, maka kalimat ini akan kembali kepadanya. Akan kembali kepadanya. Ya. Karena itu tidak sembarangan seorang itu menjatuhkan vonis kafir kepada siapapun dari seorang muslim, ya, yang sudah menampakkan keislamannya secara zahir. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, kekafiran yang nyata, apa contohnya? Ya, banyak ya contoh-contoh dari kekafiran yang nyata. Ya, banyak contoh. Ini disebut oleh para ulama di pembahasan tentang hukum orang-orang yang murtad. Tentang hukum orang-orang yang murtad. Nah, dan ini pembahasannya sekali lagi, dia adalah pembahasan yang dikenal di tengah para ulama. Karena itulah vonis menjatuhkan hukum kafir itu bukan di tangan siapapun dari umat Islam, tapi dia adalah di tangan orang-orang yang berilmu. Karena syarat yang keempat yang disebutkan di dalam hadis, indakum fihi minallahi burhan.
kalian punya argumen yang kuat di dalam kekafiran itu di sisi Allah. Ini siapa yang bisa mempertanggungjawabkan dia punya argumen di sisi Allah? Ini orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti hukum-hukum syariat, bukan hanya orang yang menyikapi sesuatu dengan semangatnya belaka, ya, menyikapi sesuatu dengan emosinya belaka. Dia melihat sebuah kejadian, ya, sebuah kemungkaran, ya, lalu dari belakang kemungkaran ini dia menjatuhkan hukum kafir kepada semuanya. Ya, ini adalah hal yang keliru. Kemudian di sini pertanyaan yang ketiga, maksud dari ayat berhukum kepada hukum selain Allah adalah kafir. Ya. Kalau berdasarkan Pancasila bagaimana? Ya. Baik, ayat yang disebut oleh penanya di sini, yang saya perlu luruskan akan pemahamannya. Ya. Ayat di surah Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka lah orang-orang yang orang-orang kafir. Sebut kafir. Ya, di ayat setelahnya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun." Siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, atau siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka inilah orang-orang yang zalim. Di dua ayat setelahnya lagi, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, jadi tiga sifat disebut. Mereka orang kafir, zalim, dan fasik. Kekafiran, kezaliman, kefasikan di dalam agama terbagi dua. Ada kekafiran, kezaliman, kefasikan yang mengeluarkan dari agama, dianggap kafir, keluar dari Islam. Dan ada kekafiran, kezaliman, kefasikan tidak mengeluarkan dari agama, disebut kafir, zalim, fasik karena besarnya dosa, tapi tidak mengeluarkannya dari agama. Jelas ya? Tidak mengeluarkannya dari agama. Saya beri contoh, kata kafir, tapi seorang tidak dikafirkan karenanya. Ya. Sekarang saya bertanya, membunuh seorang muslim itu hukumnya apa? Dosa besar atau kafir? Dosa besar. Dikatakan kafir? Keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Tapi dia disebut dengan kata kekafiran di dalam hadis. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencerca seorang muslim kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Disebut kekafiran. Kafir apa yang dimaksud? Keluar dari Islam? Tidak. Tapi ini kafiran menunjukkan besarnya apa? Besarnya dosa. Ya. Kenapa membunuh itu tidak dianggap kafir? Ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma." Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang, maka damaikan antara keduanya. Ya. Sekarang kaum mukminin berperang. Kalau berperang ada korban yang mati. Ya. Membunuh ini apa namanya? Kekafiran atau bukan? Jawabannya bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Karena itu keduanya masih dikatakan dua kelompok dari mukmin. Andai kata kafir tidak disebut apa? Mukmin. Iya. Jelas ya? Baik. Maka setelah kita paham poin ini, bahwa kekafiran itu ada dua macam. Ada kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman, dan ada yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Saya beri contoh lain supaya lebih jelas. Nabi SAW bersabda, "Sintani fi ummati huma bihim kufrun." Ada dua perkara dari umatku, dua sifat. Dan ini adalah kekafiran pada mereka. Apa dua sifat ini? At-ta'an fil ansab wa niyahatu 'alal mayyit. Mencela nasab dan apa? Dan meraung-raung kalau ada orang yang meninggal. Sekarang kalau ada yang mencela nasab orang, dia dikatakan kafir keluar dari Islam? Tidak, tapi dikatakan dia berdosa. Ya, jelas ya? Dosa besar. Demikian pula kalau ada yang meraung-raung saat ada orang yang meninggal, dikatakan dia keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Tapi keduanya di dalam hadis ini disebut kekufuran. Ini menunjukkan bahwa kekafiran yang dimaksud di sini bukan kekafiran yang mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Karena itu harus paham di dalam memaknai ayat. Dan itulah tadi saya sebutkan, sebagian orang dia hanya punya semangat belaka. Ya. Dia baca ayat Al-Quran, siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang kafir. Oh, negara kita asasnya Pancasila. Berarti presidennya kafir, semua
Ya, dan terkait dengan pemerintahan kafir, sampai sebagian dari mereka tukang sapu di kecamatan pun kafir. Ya, karena kerjasama dengan siapa? Pemerintah. Ya, jadi semuanya dikafirkan. Dari pemerintahannya, aparat keamanannya, semuanya mereka anggap kafir. Ya, karena pemahaman mereka yang keliru terhadap makna apa? Makna ayat. Itulah tadi saya katakan bahwa semangat belajar ini membawa kepada apa? Kepada kebinasaan, berbeda, dan itu bertentangan dengan ciri Islam. Ya, bertentangan dengan ciri Islam. Baik. Jadi ayat ini siapa yang berhukum dengan selain siapa yang berhukum, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah kafir. Ini oleh para ulama diberikan rincian. Iya, karena kekafiran mungkin kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman dan mungkin tidak mengeluarkan dari keislaman. Karena orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, dia berhukum dengan selain hukum Allah. Dia yakini bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik. Atau semisal dengan hukum Allah, maka yang seperti ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang kafirnya. Jelas ya? Kalau dia yakini bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik atau semisal dengan hukum Allah, ini tidak silang pendapat tentang apa? Tentang kafirnya. Iya. Keadaan yang kedua, iya. Keadaan yang kedua, ada orang yang tadinya hukum Islam yang berlaku. Hukum Islam yang apa? Berlaku. Kemudian dia datang memerintah hukum Islam ini, dia ganti dengan hukum kafir. Maka ini juga oleh para ulama dianggap sebagai bentuk yang mengkafirkannya. Karena dia tatkala mengganti hukum Allah dengan selain hukum Allah, ini menunjukkan bahwa dia lebih mengutamakan selain hukum Allah di atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga, ya, ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Dia meyakini yang paling baik itu adalah hukum Allah yang paling baik. Dia meyakini bahwa hukum Allah adalah yang paling baik. Tapi dia berhukum dengan selain hukum Allah. Maka orang yang seperti ini dikatakan kafir ya, kekafiran di bawah apa? Kekafiran. Tidak mengeluarkan dari keislaman. Dia dikatakan bermaksiat, dosa besar, tetapi tidak mengeluarkan dari apa? Keislaman. Dan sebagian manusia ada yang dipaksa. Ya. Dia dipaksa, dia berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Karena terpaksa tidak ada jalan lagi yang lain. Maka orang yang terpaksa itu dia lepas dari dosa. Orang yang terpaksa lepas dari dosa. Karena itu Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, beliau mengucapkan kalimat kekafiran. Ya. Namun Ammar bin Yasir tidak dibunuh. Kenapa? Apa tidak dikafirkan? Kenapa? Sebab beliau mengucapkannya karena terpaksa. Itulah ayat Al-Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali siapa yang terpaksa tapi hatinya tenang dengan keimanan. Lisannya saja. Karena dia apa? Terpaksa. Jelas ya? Baik. Maka dari sini saya ingin mengingatkan, menjatuhkan vonis kafir itu ada ketentuan-ketentuannya. Iya. Ada ketentuan-ketentuannya. Sebuah perbuatan dikatakan ini perbuatan kafir. Tapi belum tentu pelakunya kafir. Belum tentu. Jelas ya? Karena dibedakan dalam syariat kita hukum antara pelaku dan hukum perbuatan. Perbuatan berbeda dengan pelaku perbuatan. Perbuatan dikatakan kekufuran, tapi pelakunya belum tentu dikatakan apa? Dikatakan kafir. Ya, saya beri contoh di dalam hadis. Supaya kaidah ini jelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ada seorang yang ketika dia akan meninggal, dia berpesan kepada anak-anaknya. Ya. Katanya, kalau saya meninggal nanti, bakar jasad saya. Sehingga menjadi debu. Kemudian debunya sebagian lempar ke laut, sebagiannya lagi lempar ke bumi. Ya. Kalau Allah mampu membangkitkan saya pasti disiksa. Kata orang itu. Sekarang ucapan dia ini. Kalau Allah mampu membangkitkan saya. Ucapan apa ini? Orang yang meragukan kemampuan Allah. Ini apa ini? Ini kekafiran yang sangat jelas. Ya, tidak ada yang meragukan kemampuan Allah kecuali siapa? Orang-orang kafir. Jelas ya? Ini dia meragukan Allah membangkitkan dia. Sama dengan kaum musyrikin yang mengingkari hari apa? Kebangkitan. Ya. Tapi apa yang terjadi? Begitu orang ini meninggal, ternyata anak-anaknya
melaksanakan wasiatnya. Ya, setelah ia dibakar, sebagian dari tubuhnya dilempar ke laut, sebagiannya dilempar ke bumi. Kemudian Allah berfirman kepadanya, wahai laut, kumpulkan apa yang kamu dapatkan, wahai bumi, kumpulkan apa yang kamu dapatkan. Tiba-tiba orang itu kembali berdiri. Ya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, apa yang menyebabkan engkau melakukan apa yang kamu lakukan? Dia berkata, wahai Rabbku, saya ini adalah orang yang banyak dosa, dan saya takut akan siksaanmu. Ya. Jadi dia melakukan hal tersebut kenapa? Dia takut disiksa oleh Allah. Karena itu dia berusaha untuk memusnahkan dirinya. Dengan sangkaan dia tidak bisa apa? Dibangkitkan lagi. Orang ini jahil tentang kemampuan Allah. Bukan dia mengingkari. Dia apa? Jahil. Ucapan dia kekafiran. Tapi tidak dikafirkan. Bahkan di akhir hadis disebutkan bahwa Allah mengampuni orang tersebut. Bahkan diampuni. Kenapa? Sebab dia ada penghalang tidak bisa dikafirkan. Dia apa? Dia jahil. Tidak mengerti tuntunan. Iya. Tidak mengerti tuntunan. Ya. Karena itu sebagian orang yang kita katakan, yang mereka sering menuduh siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah kafir. Ya. Mereka adalah kafir. Ini selalu diarahkan kepada penguasa. Tidak berhukum dengan hukum Allah. Baik, kita katakan berhukum dengan selain hukum Allah itu tadi ada 4 tingkatan. Di tingkatan manakah mereka? Harus dirinci yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu, apakah mereka mempunyai syarat-syarat yang sehingga sudah harus dikafirkan atau tidak? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau mereka ingin jujur membahasakan ayat ini kan sifatnya umum. Siapa yang tidak berhukum dengan selain, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah kafir. Ini ayat untuk siapa? Berlaku untuk siapa? Untuk penguasa saja atau untuk seluruh kaum muslimin? Untuk seluruh kaum muslimin termasuk untuk yang bertanya. Jelas ya? Jadi kenapa selalu diarahkan kepada penguasa? Dia tidak terapkan kepada dirinya sendiri. Dia sekarang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Dia tidak menegakkannya. Kenapa dia tidak terapkan pada dirinya sendiri? Inilah saya sebutkan tadi bahwa budaya mengkambing hitamkan itu tidak baik. Itu bukan akhlak dari apa? Umat Islam. Iya. Dan ini membuat banyak permasalahan di tengah umat. Banyak permasalahan di tengah umat. Kita menghadapi fenomena banyak dari kaum muslimin yang sifatnya tidak mengerti akan keindahan agamanya. Sebagian dari kaum muslimin hanya mengenal sebagian tuntunan, dia tinggalkan tuntunan yang lainnya. Iya. Meninggalkan tuntunan yang lainnya. Iya. Karena itulah terjadi berbagai kekeliruan di dalam pemahaman wallahul musta'an. Orang-orang yang melakukan tindakan terorisme, mereka beralasan bahwa itu adalah jihad dan memperjuangkan Islam, serta membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini insyaAllah ta'ala akan kita terangkan ya di pembahasan berikutnya nanti, bagaimana aturan Islam dalam jihad. Ya, dan kita akan lihat apakah betul ya jihad yang dilakukan oleh sebagian orang itu ya dianggap jihad dalam Islam atau tidak. Kemudian yang kedua, ya ucapan penulis di sini mereka juga membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nabi SAW pernah mengabarkan di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim akan ujian-ujian yang terjadi di tengah umat. Salah satu ujiannya Nabi bersabda, wa du'atun ila abwabi jahannam. Dan ada para dai yang mengajak kepada pintu neraka jahannam. Perhatikan ini, para dai mengajak kemana? Pintu neraka jahannam. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, gambarkan kepada kami bagaimana dai-dai itu. Apa ciri-ciri mereka? Apa karakter mereka? Karakteristik mereka? Kata Rasulullah SAW, ya, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari kulit-kulit kita juga dan berbicara dengan lisan kita. Ya. Jadi kadang membawakan ayat, membawakan hadis itu biasa. Ya. Jelas ya? Itu biasa. Dan dimaklumi ya, tidak setiap orang yang membawakan ayat dia benar sisi pendalilannya. Ayatnya benar, hadisnya benar, tapi yang keliru adalah pemahamannya. Ya. Yang keliru adalah apa? Pemahamannya. Ya sama dengan orang itu yang masyhur ya disebut oleh di dalam buku-buku para ulama. Ada orang yang mengatakan dilarang sholat. Ya.
Dia mengatakan apa? Dilarang melakukan sholat. Ini ucapan benar atau tidak? Dilarang melakukan sholat. Saya tanya kepada hadirin sekalian. Dia berkata dilarang melakukan sholat. Dalilnya dari Al-Quran. Benar atau tidak? Dilarang melakukan sholat? Ya semua pasti kita akan teriak. Itu tidak benar. Tapi dia bilang dalilnya dari Al-Quran. Lalu apa ayatnya? Dia baca ayat. Wailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Ya. Benar pendalilannya? Ya. Dia bawa ayat sekarang berdalilkan. Pendalilannya tidak benar. Ini pemahamannya keliru. Ya, sebab kalau dia lanjutkan ayatnya, ya akan tampak kesalahannya. Ya. Sebab di kelanjutan ayat, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Ya. Jadi yang celaka dari orang sholat itu, yang lalai dalam sholatnya dan riak melakukan sholat itu yang celaka, bukan orang sholat semuanya. Ya. Tapi dia mengambil dalil satu ayat saja. Orang sholat dilarang. Dalilnya apa? Wailul lil musallin. Ya. Jadi kadang sebagian orang, kadang dia berdalilkan dengan dalil, dia tidak paham dalil itu apa. Ya, sisi pendalilannya bagaimana? Ya, sisi pendalilannya bagaimana? Jelas ya? Sama seperti di sebagian buku, orang-orang yang mengajak kepada pemahaman ini, mereka mengambil potongan ayat di surat Taubah. Ya. Wa qatuluhum haitsu wajadtumuhum. Bunuhilah mereka, orang-orang kafir itu dimanapun kalian dapati mereka. Dia ambil sepotong ayat, ya, dia terapkan dimanapun kafir itu berada, dibunuhi. Ya, ketemu di mana saja, silahkan dibunuh. Ini pemahaman sangat berbahaya sekali. Ya, karena Nabi dan para sahabatnya tidak pernah memahami ayat seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, posisi ayat ini posisinya dimaklumi. Ayatnya di surat Taubah. Ya, penjelasan ayat di surat Taubah itu awalnya dibahas tentang perdamaian. Ya. Tentang adanya apa? Gencatan senjata antara orang-orang musyrikin dan kaum muslimin. Ya. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya mereka tidak berperang sebab semuanya diikat di atas perjanjian. Ya, diikat di atas apa? Perjanjian. Maka kita diperintah sepanjang mereka menjaga perjanjiannya, umat Islam juga menjaga perjanjian. Tidak boleh saling apa? Saling memerangi. Ya. Tidak boleh saling memerangi. Tapi tatkala mereka melanggar perjanjian, ya, maka disinilah mereka diperintah untuk apa? Dibunuhi di dalam situasi perang yang berkaitan dengan mereka. Bukan di situasi umum, di situasi aman. Ya. Jelas ya? Karena itu nanti saya akan terangkan bahwa orang kafir itu dalam Islam, ya bukan cuma satu. Ada 4 jenis kafir dalam Islam. Ya. Dan dari 4 jenis ini hanya satu yang boleh diperangi. Ya. Dan satu ini pun diperanginya dengan cara jihad fisabilillah. Ya, dengan cara jihad fisabilillah. Karena itu seorang hamba harus punya fikih yang baik terhadap agamanya, fikih yang mendalam. Dia mengambil sepotong, ya dalil dia tinggalkan yang lainnya. Apakah kewajiban kita sebagai umat untuk mengembalikan kepemimpinan seperti kepemimpinan pada zaman sahabat khilafah, sebagaimana sebagian harakah Islamiyah mewajibkan? Ya. Baik. Membentuk sebuah negeri Islam itu adalah bagian dari tuntunan Islam. Bagian dari apa? Dari tuntunan Islam. Ya. Tapi yang menjadi masalah di sini adanya orang-orang yang saya katakan tadi hanya punya semangat, tidak dibangun di atas tuntunan ilmu syar'i, sehingga mereka tidak mampu membedakan ya antara tujuan dan buah dari tujuan. Ya, antara pohonnya yang merupakan akarnya dan buahnya itu dibedakan. Ya, khilafah Islamiyah itu adalah buah, Karena itu tidak ada dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau awal kali ya diutus sebagai nabi langsung menuntut, ya diberikan kekuasaan mengajak kepada khilafah. Tidak ada di dalam sejarah beliau. Yang ada adalah beliau mengajak manusia
untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala jenis kesyirikan. Iya. Sebab ini adalah dakwah para nabi dan para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Itu misi dakwah para nabi dan para rasul. Ya, menyuruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan misi inilah yang tergambar di dalamnya bahwa tujuan utama mereka bagaimana membebaskan manusia itu dari api neraka. Ya. Dengan mereka memberikan ibadah kepada Allah. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi 13 tahun beliau di Mekah. 13 tahun beliau di Mekah berbuah dengan sendirinya khilafah Islamiyah di mana? Di Madinah. Berdiri dengan sendirinya. Ini hasil dari apa? Dakwah tauhid. Iya, hasil dari dakwah tauhid. Karena itu mengherankan kalau ada orang yang sibuk ingin mencari buahnya, ingin memetik buahnya, sedangkan dia tidak pernah menanam pohonnya. Ya. Dia ingin memetik buah tapi tidak pernah apa? Menanam pohon. Ini namanya orang yang berkhayal. Ya, atau sedang mimpi. Tapi kalau dia adalah orang yang mengikuti jejak Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu memberikan perbaikan kepada hal yang paling penting, kemudian yang terpenting setelahnya, kemudian yang terpenting setelahnya. Ya, jelas ya. Jadi khilafah Islamiyah ini sebenarnya, ya, dakwah Islam yang benar semuanya mengarah ke sana. Kalau umat Islam ini semuanya dikembalikan untuk mempelajari Al-Quran dan Al-Sunnah, diajak untuk mempelajari Al-Quran dan Al-Sunnah dan mengamalkannya, kemudian mereka telah melaksanakan tuntunan Islam ini dalam diri mereka masing-masing, pasti dengan sendirinya akan tegak khilafah Islamiyah di atas muka bumi. Ya, jelas ya? Karena itu menyibukkan orang dengan mengatakan kita akan mencari khilafah, ya, kita akan mengembalikan khilafah, tapi dia tidak menempuh jalannya. Ini namanya adalah orang yang berkhayal. Ya. Tarjun najata walam tasluk masalikahu inna safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu hendak mendapatkan keselamatan tapi kamu tidak menempuh jalan-jalannya. Sesungguhnya perahu itu tidak berjalan di atas daratan. Perahu berjalannya di mana? Di air. Ya, kalau seorang ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia tempuh jalan yang dituntunkan di dalam syariat. Saya pernah membaca sebuah artikel yang menyatakan bahwa hadis tentang menasihati penguasa dengan diam-diam sanadnya dhaif. Ada beberapa riwayat, mungkin yang dibaca oleh sebagian penanya ini adalah sebagian riwayat yang lemah. Apa yang saya bacakan tadi riwayat hadis itu ada silang pendapat memang di sebagian ahli hadis, ada yang melemahkannya, tapi yang benarnya dia adalah hadis yang kuat. Andai kata dia lemah dengan lafaz yang saya terangkan tadi, ada riwayat-riwayat yang lain yang mendukung makna tersebut. Ya, itu sisi yang pertama. Dan sisi yang kedua, ya, sisi yang kedua yang ada di dalam perbuatan as-salaf adalah kesepakatan sesuai dengan apa yang tertera di konteks hadis tersebut. Maka dari sisi makna, ya, dia juga adalah hal yang sudah sejalan dengan tuntunan dari syariat kita. Ada yang menyatakan bahwa boleh menasihati secara terang-terangan pada penguasa dengan cara demo, dengan dalil riwayat Muawiyah pernah dinasihati di atas mimbar. Iya. Ini apa namanya, dia riwayatnya potong-potong ya. Ya. Dan penyebutan nama di sini ada yang keliru. Ya, riwayat yang biasanya dipakai berdalil dengan orang-orang yang seperti ini itu biasanya adalah riwayat tentang kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu
mengingkari sebagian penguasa yang naik melakukan apa? Khutbah dengan pakaian yang tipis. Ya. Maka Abu Sa'id menegurnya. Abu Sa'id memegangnya. Ya, untuk hal tersebut. Ya. Ini dibedakan. Ini pertama Abu Sa'id tidak melakukan demo, tidak mengajak orang. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Abu Sa'id ini melihat kemungkaran secara langsung. Ya, kalau dia lihat kemungkaran secara langsung dilakukan, dia punya kewajiban merubahnya secara apa? Secara langsung dengan memberi nasihat. Ya. Berbeda dengan orang yang apa? Hanya mendengar-dengar saja. Ya, karena itu tadi saya sebutkan dalam konteks hadis illa antarau, kecuali kalau kalian melihat, disyaratkan dengan apa? Dia melihat dengan mata. Ya, sebab ini bukan perkara yang mengandung kemungkinan. Ya. Bukan hal yang boleh mengandung kemungkinan. Dia harus hal yang jelas. Baik. Oke, itu pemahaman dari hadis tentang sahabat yang mengingkari sebagian penguasa. Ya, dan diingkarinya bukan di atas mimbar ditunjuk kita. Ketika akan apa? Dia naik ke atas mimbar. Baik, sudah berlalu waktu 10 menit. InsyaAllah ta'ala untuk sesi berikutnya kita lanjutkan setelah sholat zuhur. Baik, untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi pertama yang diisi pemaparan Al-Ustaz Dzulkarnain tentang